semuanya, media sosial sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita saat ini. Eksistensi dari media sosial juga sangat bermanfaat untuk menunjang kehidupan kita sehari-hari loh. Saya, Auren Putri, dan saya pengguna aktif sosial media. Saya seringkali menggunakan media sosial untuk banyak hal. Mulai dari membagikan dan mengabadikan momen-momen yang berharga, kemudian mengembangkan identitas dan minat pribadi saya di bidang komunikasi, public speaking, food vlogger, menulis, dan lain sebagainya. Saya juga menggunakan media sosial untuk mengembangkan koneksi personal dan profesional saya, misalnya di bidang public speaking-nya dengan membagikan portofolio berupa postingan atau sorotan video, foto saya di sosial media sebagai seorang MC atau presenter di suatu acara. Dengan begitu, orang-orang akan lebih percaya dengan pengalaman saya di bidang public speaking. Media sosial juga kerap kali saya jadikan sebagai media penghilang stres atau media untuk mencurahkan isi hati saya. Misalnya ketika saya sedang merasa lelah, suasana hatinya buruk, saya akan mencari foto atau video makanan dan minuman yang enak atau hal-hal yang lucu dan yang bisa menaikkan mood saya. Namun, teman-teman, perlu kita ingat bersama bahwa di era modern yang semakin canggih ini, kita juga harus bijak dalam menggunakan sosial media. Karena segala informasi yang kita bagikan di sosial media itu dapat diketahui dan diakses oleh publik, dalam artian juga satu dunia. Maka dari itu, saya seringkali mencurahkan isi hati saya di sosial media dalam bentuk puisi atau quotes yang mana hal tersebut lebih berguna ya, karena melatih kemampuan saya dalam menulis dan juga merangkai kata-kata daripada saya harus membuat status yang menceritakan semua keluh kesah saya dan juga menceritakan kegalauan saya di sosial media. Kemudian nih, dalam konteks sosial, media sosial juga biasanya saya gunakan untuk media membangun kesadaran terhadap masalah sosial yang ada di masyarakat kita. Misalnya yang paling sering saya angkat itu adalah informasi mengenai isu-isu yang relevan dengan masyarakat, terutama mengenai stereotip negatif terhadap kaum perempuan. Tidak jarang juga saya mengunggah fakta atau juga ya sekadar kutipan kata-kata bijak mengenai hal-hal tersebut di sosial media sebagai bentuk dukungan atau menunjukkan keresahan saya lah terhadap isu-isu yang ada. Kemudian tadi saya sempat membahas mengenai pemanfaatan media sosial untuk branding diri saya ya sebagai portofolio. Nah, media sosial juga kerap kali digunakan oleh orang-orang atau perusahaan untuk mengiklankan produk atau jasa mereka. Iklan yang dibuat pun bermacam-macam, dengan daya tarik dan keunikannya masing-masing. Misalnya, iklan susu Cimory yang ini nih. Aduh, lagunya gak muat. Susu Cimory rasanya banyak banget. Dan ternyata iklannya itu berhasil loh teman-teman. Karena konsumen atau pengguna sosial media menjadi tahu nih bahwa produk susu Cimory memiliki beragam rasa yang unik. Bahkan hingga saat ini, para pengguna sosial media masih aktif mengikuti challenge dengan menghafal dan menyanyikan jingle tersebut. Konstruksi realitas yang ditampilkan dalam iklan tersebut adalah susu Cimory ini merupakan pilihan yang menyegarkan dan nikmat dengan berbagai varian rasa yang menarik dan menggugah selera tentunya. Iklan tersebut juga menonjolkan keanekaragaman rasa susu Cimory ya, yang sesuai dengan selera beragam konsumen. Nah, dengan menggunakan gambar-gambar produknya yang bervariasi itu dan juga penggunaan musik yang ceria ya, iklan susu Cimory ini menciptakan citra bahwa minuman ini tidak hanya menyehatkan, namun juga menyenangkan dan cocok untuk dinikmati oleh semua kalangan dalam berbagai kesempatan. Nah, teman-teman, dua hal yang telah saya bahas tadi memiliki keterkaitan erat dengan sosiologi komunikasi ini, yang mana berfokus pada pentingnya memahami peran media sosial dalam membentuk interaksi sosial, kemudian konstruksi realitas tadi ya, dan juga dinamika sosial secara luas dalam masyarakat kita. Nah, pada konsep interaksi sosial dalam sosiologi komunikasi ini, media sosial menjadi alat yang penting untuk berinteraksi, berbagi informasi, dan juga membangun hubungan sosial. Sementara iklan sendiri dapat membentuk persepsi dan pemahaman kita tentang dunia. Dalam konteks sosiologi komunikasi, ini terkait dengan teori-teori representasi media dan bagaimana sih pesan-pesan media termasuk iklan dapat memengaruhi cara kita memahami diri kita sendiri, masyarakat, dan produk atau layanan tertentu. Itu saja yang kita bahas hari ini. Sekian, terima kasih dan semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and share. Bye-bye!